Saya katakan bagi pemudik yang bawa uang banyak, habiskan uangnya di kampung. Belanjalah di kampung, misalnya oleh-oleh, makan makanan tradisional. Karena kita berharap banyaknya pemudik-pemudik pulang kampung ini akan mensuplai uang-uang dari kota sampai ke daerah untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat, Pak. Otomatis ekonomi tumbuh, insya Allah mudah-mudahan taraf hidup masyarakat yang ada di desa-desa juga bisa naik, Pak. Selamat siang pendengar Kardopa. Saat ini kami sedang berada di ruangan fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa, tepatnya di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan. Kami sekarang akan berdialog dengan salah seorang anggota DPRD Sumatera Utara yang saat ini sudah bersama saya. Dan tentunya Anda sudah kenal dengan nama yang tidak asing lagi, Bapak Jaira Salim Ritonga SE. Dan tentunya anggota DPRD Sumatera Utara telah selesai melakukan reses dari tanggal 3 hingga 14 Maret 2025 lalu. Mereka mengunjungi dapil daerah pemilihan dan menjemput aspirasi masyarakat serta menerima masukan-masukan dari masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila kita ingin bertanya berbagai hal kepada anggota Dewan ini. Selamat siang Pak Jaira. Selamat siang Bang Peter. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat banget Bang Peter. Terima kasih banyak sudah menerima Kardopa untuk kita berdialog. Siap. Dan mudah-mudahan pendengar kami pun akan mendapatkan manfaat dari dialog ini. Siap. Ya Pak Jaira, beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan reses. Siap. Reses kedua untuk tahun 2024-2025 ini. Benar. Nah, tentu ada hal-hal yang didapat dari masyarakat, apakah itu temuan, masukan, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, Pak Jaira, apa pentingnya reses ini? Oh, ini penting, sangat penting. Sangat penting. Sebab ini adalah bagian dari tupoksi anggota Dewan untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dapil yang dia wakili. Ya. Jadi kita ada namanya fungsi budgeting ya. Dalam budgeting itu tentunya ada masukan-masukan terkait mengenai hal-hal yang mungkin dikeluh kesahkan masyarakat yang ada di dapil kita. Oleh karena itu kita turun ke lapangan untuk menjemput aspirasi itu untuk kita nanti anggarkan di dalam APBD bersama Gubernur Sumatera Utara dalam konteks hak sebagai budgeting anggota DPR. Jadi berarti sangat penting bagi masyarakat dan juga bagi anggota Dewan untuk reses itu. Pak Jaira, reses di mana? Saya reses di Labuhan Batu Raya, Dapil 6 Labuhan Batu Raya. Betul, dapil saya. 6. Ya, Dapil 6, Sumatera Utara. Nah, pada saat reses, apa yang dijumpai? Banyak Bang Peter. Apa saja? Kalau di reses 1 ini bisa panjang nih. Cukup ya waktunya. Iya. Tapi yang penting-penting apa? Singkat saja ya, secara umum saja saya sampaikan. Banyak hal ya mungkin di Dapil Labuhan Batu Raya terdiri dari 3 kabupaten, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan. Yang saya jumpai di kalangan masyarakat terutama terkait mengenai infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi juga bahkan kewenangan kabupaten ya, tetapi tetap kita serap, nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Itu dia infrastruktur jalan. Kemudian terkait mengenai juga pendidikan. Ini pendidikan juga kan banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, bahkan mereka merasa bahwasanya pendidikan kita itu masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan mereka. Jadi ada program namanya program Kartu Indonesia Pintar atau yang bentuknya bantuan dari pemerintah pusat, belum merata mereka mendapatkannya. Jadi masih merasa diri mereka negara belum adil lah, karena kami rakyat miskin belum dapat, di sana kenapa bisa dapat, bahkan kedepannya lebih baik pada kita. Kemudian masalah kesehatan juga seperti itu. Adanya program UHC mungkin yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang telah diterapkan di Kota Medan waktu beliau menjabat mungkin sudah 80%. Untuk Sumatera Utara kita masih minim sekali. Karena UHC ini adalah terkait mengenai adanya BPJS ya,
yang dianggarkan oleh pemerintah, yang dibiayai oleh pemerintah, yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ternyata tidak merata juga. Bahkan ada yang tergolong mampu mendapatkannya. Jadi mereka merasa bahwasanya negara ini tidak adil bagi mereka. Kemudian terkait mengenai ya tentang ekonomi lah di masyarakat. Ya saat ini kan kita tahu bersama bahwasanya banyaknya PHK ya di daerah ya terkait mengenai kondisi ekonomi yang kurang kondusif. Ini juga mereka perlu kesahkan. Jadi mereka meminta supaya bagaimana pemerintah bisa memberikan ruang pada mereka terkait mengenai usaha UMKM. Jadi ketika mereka tidak bekerja tetapi mereka bisa berusaha, walaupun mereka pada saat ini modal tidak ada, tapi ada peran pemerintah untuk memberikan modal kepada mereka untuk usaha UMKM itu, untuk menutupi kehidupan mereka sehari-hari yang begitu berat. Itu Bang. Jadi intinya negara harus hadir. Harus hadir. Bagaimana masyarakat itu sejahtera? Benar. Apakah melalui katakanlah ekonomi, katakanlah pendidikan, katakanlah juga dengan kesehatan dan juga infrastruktur. Banyak temuan yang ditemukan. Benar. Apakah ada keluhan yang masuk misalnya mengatakan, Pak Jaira, kan sudah mau lebaran, kok harga-harga pada naik sekarang? Ya pasti. Ya, mereka kan menyampaikan kepada kita bahwasanya keluh kesah masalah ekonomi ini kan sekarang ini kan sudah sangat membuat mereka itu sangat terpuruk hidung menggitar. Termasuk menjelang hari-hari besar seperti ini, Idul Fitri ya, di Ramadan ini kan tentunya ini banyaknya bahan pokok yang melambung ya, naik karena memang permintaan yang naik, tetapi tidak sepadan dengan